Hai sahabat kelas pintar, perkenalkan nama saya Ega Nanda Safitri Rahmawati. Saya guru bahasa Indonesia dari kelas pintar. Pada sesi kali ini kita akan mempelajari topik tentang pengertian unsur, analisis unsur, dan simpulan teks berita. Materi ini ada di pelajaran bahasa Indonesia kelas 8, bab 1 dengan judul Berita Seputar Indonesia. Oke, langsung saja kita lihat tujuan pembelajaran kita kali ini ya. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian teks berita. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan unsur-unsur teks berita yang didengar dan dibaca. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis unsur-unsur teks berita yang didengar dan dibaca. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menyimpulkan teks berita yang didengar dan dibaca. Sesi kali ini kita hanya fokus pada 4 topik tentang teks berita ya. Lantas bagaimana dengan topik-topik yang lainnya tentang teks berita? Tenang, hal itu akan kita pelajari pada sesi berikutnya. Oke, tidak perlu berlama-lama, kita masuk pada topik pertama, pengertian teks berita. Di sini ada contoh berita tentang kesehatan. Kita lihat judulnya ya. Udara mulai dingin. Waspadai infeksi flu di tengah pandemi COVID-19. Hairstylist terinfeksi COVID-19, tapi tidak ada pelanggan yang tertular. COVID-19 RI tembus 80.000 kasus dan arahan Presiden. Ini ada 3 judul berita tentang kesehatan. Nah, biasanya judul berita itu dibuat semenarik mungkin. Kenapa? Karena nantinya ketika pembaca atau kita melihat judul tersebut, ketika judulnya menarik, maka kita akan semakin penasaran apa sih isinya seperti itu. Selain judul yang menarik, biasanya berita itu juga membahas informasi-informasi yang sedang hangat diperbincangkan. Contohnya saja COVID-19, yang tidak hanya dibahas di Indonesia, tetapi dibahas di seluruh dunia. Ya kan? Karena pandemi ini tidak hanya menyerang satu negara, tapi menyerang hampir seluruh negara di dunia. Seperti itu. Selain 3 judul ini, yang bisa sahabat kelas pintar temukan di suara.com dan kompas.com. Saya ingin bertanya, di mana sih sahabat kelas pintar biasanya menemukan berita? Ya, biasanya sahabat kelas pintar bisa menemukan berita di televisi, melihat dan mendengar. Kalau di televisi ya, tapi kalau fokus mendengar berita ada di radio, benar sekali. Atau mungkin sahabat kelas pintar yang hobi membaca, pasti bisa menemukan berita itu melalui internet ketika bermain handphone, kemudian menggunakan iPad, kemudian menggunakan laptop. Nah, di situ merupakan salah satu sarana juga untuk menemukan berita. Kita lihat contoh berita berikutnya. Contoh berita berikutnya yaitu contoh berita tentang olahraga. Jadwal dan link live streaming hari kedua PBSI Home Turnamen. Di sini olahraga yang dibahas adalah badminton atau bulu tangkis. Valentino Rossi konfirmasi rumor ke Petronas untuk MotoGP 2021. Siapa nih sahabat kelas pintar yang ngefans sama Valentino Rossi? Dan ada berita olahraga basket, Kobe Bryant bakal ditampilkan pada sampul video game NBA 2K21. Nah, selain tadi ada yang berhubungan dengan kesehatan, di sini ada yang berhubungan dengan olahraga. Kita lihat contoh berita berikutnya ya. Wah, contoh berita kuliner nih. Sahabat kelas pintar ada yang suka masak nggak? Atau, aku hobinya makan sih, nggak masak. Gitu. Sama, kayak saya hobinya makan. Gitu. Jadi, kalau ada contoh berita kuliner, wah menarik nih. Ada makanan apa ya yang sedang hangat diperbincangkan, yang lagi tren akhir-akhir ini? Kita lihat. Resep bakso bola-bola tahu, nikmat disantap hangat bareng keluarga. Nah, kalau ini sih resep. Jadi, buat sahabat-sahabat kelas pintar yang di rumah terus ngapain ya? Masak gitu.
Gitu. Apalagi bahan dasarnya adalah tahu. Tahu adalah bahan dasar yang cukup mudah untuk ditemukan, ya kan? Berikutnya ada wajib coba sensasi dessert di dalam kopi. Wah, ini untuk sahabat kelas pintar yang suka minum kopi, perlu dicoba nih dessert di dalam kopi. Nah, gimana sih dessert di dalam kopi? Nah, itulah tujuan dibikinnya judul semenarik mungkin. Dessert di dalam kopi gimana ya? Gitu. Akhirnya, pembaca atau sahabat kelas pintar yang membaca judul berita ini tertarik. Apa sih isi beritanya? Seperti itu. Berikutnya, wah ini nih yang lagi tren ya akhir-akhir ini. Resep garlic cheese bread Korea super praktis tanpa oven. Apalagi super praktis tanpa oven lagi, ya kan? Pasti sahabat kelas pintar yang sekarang mager, nggak bisa keluar kemana-mana. Ada roti di rumah, coba garlic cheese breadnya, gitu. Ala-ala Korea. Kemudian 3 resep mudah olah keju ricotta pas buat camilan sore. Seperti itu. Ini ada 4 contoh judul berita tentang kuliner. Berikutnya ada contoh berita pendidikan. Nah, karena sahabat kelas pintar juga sekarang masih sekolah, pastikan harus update, harus mengikuti berita-berita terkini tentang pendidikan. Seperti itu. Yang pertama ada pengenalan lingkungan sekolah secara virtual. Nah, berita ini berasal dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan mengenai sekolah secara virtual. Karena adanya pandemi, maka sahabat kelas pintar pun melakukan pembelajaran secara virtual. Seperti itu, bisa melalui kelas pintar juga, ya kan? Berikutnya, berita dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga nih. Inovasi Siniar Sandiwara Sastra, Kemendikbud hidupkan kembali karya sastra Indonesia. Bagi sahabat kelas pintar yang tertarik dengan sastra, nah, ketika mendengar atau membaca judul seperti ini, pasti, apaan tuh? Gitu, pasti kepo, pasti ingin tahu, penasaran, gitu. Ya. Nah, udah disebutin contoh-contohnya tadi kan? Sekarang, pasti sahabat kelas pintar, apa sih? Materinya kan pengertian teks berita. Kenapa tadi bahasnya contoh-contoh? Nah, di sini saya akan menyebutkan pengertian teks berita. Pengertian teks berita adalah teks yang disampaikan melalui media cetak dan elektronik tentang segala informasi yang terjadi di dunia. Jadi terjadinya tidak hanya di satu negara atau satu kota saja. Bisa jadi memang informasi tersebut ada di wilayah sekitar rumah sahabat kelas pintar. Tapi bisa jadi informasi itu mancanegara, seperti tadi ada garlic cheese bread. Asalnya dari Korea kan, tapi bisa nyampe di Indonesia. Nah, seperti itu. Kemudian tadi ada Valentino Rossi. Asalnya bukan dari Indonesia, tapi sahabat kelas pintar mengikuti informasinya. Seperti yang saya sampaikan, berita itu disampaikan melalui media cetak dan elektronik. Tadi sahabat kelas pintar menyebutkan bahwa menemukan berita melalui televisi, mendengarnya melalui radio, atau bahkan membacanya melalui internet. Itu berarti berita tersebut disampaikan melalui media elektronik. Kita bahas lebih lanjut ya. Contoh berita melalui media cetak. Nah, melalui bentuknya nih. Kalau seperti ini, kalau media cetak yang bentuknya seperti ini, kira-kira beritanya disampaikan dalam bentuk apa nih? Iya, benar sekali. Ini merupakan koran. Cuplikan koran ya. Jadi saya nggak bisa bawa koran atau memasukkan koran di dalam ini. Ya, jadi saya potong nih sedikit headline-nya atau judul-judulnya. Banyak warga Tasik masih hilang tuh. Jadi membuat judul itu juga harus menarik. Masih hilang. Banyak warga masih tak tahu. Tak tahu apa, gitu kan. Reuni berlangsung damai, gitu. Nah, jadi berita yang disampaikan melalui media cetak itu bisa disampaikan dalam bentuk koran. Lantas, ada lagi nggak ya yang disampaikan melalui media cetak? Bentuknya seperti apa? Kita lihat. Iya,
Potret anak cerdas, patuhi orang tua. Kawanku, Forwas. Ini merupakan, benar sekali, ini adalah majalah. Jadi, majalah ini ada yang majalah anak, remaja, dan pendidikan. Percepat pendidikan yang merata dan berkualitas. Majalah Forwas ini merupakan majalah yang berasal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Seperti itu. Jadi, berita yang disampaikan melalui media cetak tidak hanya dalam bentuk koran, tapi dalam bentuk majalah juga bisa. Tapi ternyata ada satu lagi loh sahabat kelas pintar. Tahu nggak apa kira-kira? Iya. Buletin. Buletin itu sebenarnya media cetak juga, dan dia bentuknya selebaran. Kan kalau seandainya majalah, koran, itu kan dalam bentuk bertebal ya, berlembar-lembar, seperti itu. Nah, berlembar-lembar, kemudian beritanya banyak. Nah, beda lagi dengan buletin. Buletin itu bentuknya selebaran, kadang satu lembar, bolak-balik, atau satu lembar, tapi dijadikan 4 halaman, seperti itu. Tapi isinya, beritanya hanya tentang satu berita saja. Berbeda dengan majalah dan berita yang isinya banyak sekali beritanya. Ya enggak? Nah, pasti sahabat kelas pintar pernah dong menemukan majalah atau koran seperti itu di rumahnya. Oke, itulah contoh-contoh berita yang disampaikan melalui media cetak. Lantas, bagaimana dengan contoh berita melalui media elektronik? Ulang tahun Kompas.com hari ini 24 tahun lalu. CNN Indonesia, koran Amerika Serikat tulis nama 1000 korban COVID-19 di headline. 4 berita terkini, spesifikasi Poco F2 Pro dan Redmi 9 dari hitekno.com. Dan dari kompas.com nih ada unsur-unsur berita. Pas banget ya, sama seperti materi-materi yang akan kita pelajari pada pertemuan ini. Nah, untuk media elektronik yang saya sampaikan ini, yang saya tunjukkan ini, tidak melalui televisi, tidak melalui radio juga, tetapi melalui, benar sekali, ini melalui internet. Jadi sahabat kelas pintar bisa menemukan berita-berita ini melalui media elektronik dari handphone, atau mungkin dari iPad, laptop. Nah, terus nyambungkan ke internet, temu deh berita-beritanya. Gitu. Jadi kita kan pasti negara Indonesia adalah negara yang kepo katanya. Kepo itu untuk hal yang positif ya. Kita tuh selalu ingin tahu hal-hal yang emang itu menambah pengetahuan kita, menambah wawasan kita. Nah, itulah pentingnya berita seperti itu, ya. Oke, ini adalah contoh berita. Saya bacakan ya. Bali dan Lombok masuk dalam 10 pulau terbaik Asia. Ini daftarnya. Kompas.com. Nah, kalau ada tulisan kompas.com berarti berita ini saya ambil dari Kompas. Majalah perjalanan yang berbasis di New York City, Amerika Serikat, Travel and Leisure, merilis daftar 10 pulau terbaik di Asia sebagai hasil survei untuk World Best Award 2020. Adapun hasil tersebut menunjukkan 6 pulau favorit yang sama dengan tahun sebelumnya, ditambah 1 pulau baru yaitu Langkawi yang juga menjadi salah satu pulau terbaik di dunia. Sebagai negara kepulauan yang dikenal dengan keindahan alamnya, ada 2 pulau dalam daftar pulau terbaik di Asia yang berada di Indonesia, yaitu Bali dan Lombok. Kalau lihat dari petanya, kira-kira ini peta apa ya, Bali atau Lombok? Benar sekali, ini adalah peta Lombok. Kedua pulau tersebut berturut-turut berada di posisi 6 dan 10. Oke. Nah, berikut adalah rincian dari 10 pulau terbaik di Asia versi Travel and Leisure. Yang pertama ada Palawan, Filipina dengan skor 94,83. Bisa dilihat gambarnya. Selain menjadi pulau terbaik di Asia, Palawan juga terpilih sebagai salah satu pulau terbaik di dunia. Pulau
ini dikenal dengan taman nasionalnya yang melindungi karakter pegunungan dan perairan berwarna hijau zamrud di sekitarnya. Palawan menjadi destinasi yang populer bagi para pendaki dan penyelam. Yang kedua ada Sri Lanka dengan skor 90,00. Sri Lanka dikenal dengan lingkungan fisiknya yang memiliki keanekaragaman tinggi sebagai rumah dari beberapa kelompok etnik dengan masing-masing kebudayaannya. Sri Lanka juga dikenal dengan kekayaan budayanya. Yang ketiga ada Koh Lanta, Thailand dengan skor 89,41. Koh Lanta merupakan salah satu pulau indah di Thailand yang terletak di lepas pantai Krabi. Garis pantainya memiliki belasan pantai yang disebut terbaik di Thailand yang memiliki karakternya sendiri. Yang keempat ada Langkawi, Malaysia dengan skor 88,76. Langkawi menjadi pendatang baru dalam daftar pulau terbaik di Asia. Pulau ini dikenal dengan pantai pasir putih, perairan berwarna hijau. Pulau ini dikenal dengan pantai pasir putih, perairan berwarna biru hijau, dan hutan hujannya. Cukup menarik ya. Boracay, Filipina dengan skor 88,22. Boracay merupakan sebuah pulau tropis yang dikelilingi oleh pantai pasir putih dan perairan berwarna hijau jernih. Pulau ini berjarak sekitar 1 jam perjalanan menggunakan pesawat terbang dari Cebu atau Manila. Bali, Indonesia dengan skor 88,14. Tahun ini, Bali memperoleh WBA Hall of Fame Honori karena telah masuk dalam daftar selama 10 tahun berturut-turut. Wah, keren sekali. Bali 10 tahun berturut-turut menjadi golongan pulau terbaik di Asia. Jadi sebenarnya kita tuh nggak perlu ke luar negeri kan, karena Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan, dan pastinya pulau-pulau di Indonesia itu memiliki wisata-wisata yang menarik untuk dikunjungi seperti itu. Ada Koh Samui, Thailand dengan skor 87,56. Koh Samui dikenal dengan pantainya yang berpasir dan pohon-pohon palem di setiap belokannya. Perairan di Koh Samui juga sangat jernih. Oleh karena itu, pulau ini dikunjungi oleh semua jenis wisatawan mulai dari backpacker hingga selebriti Hollywood. Wah, 8 ada Phuket, Thailand dengan skor 85,72. Phuket merupakan salah satu destinasi paling populer di Thailand. Pulau ini memiliki pantai-pantai indah dengan keindahan matahari terbenam. Selain itu, Phuket juga memiliki iklim yang hangat sepanjang tahun. Wah, sepertinya menarik juga ya untuk dikunjungi. 9 ada Maladewa dengan skor 85,11. Maladewa dikenal dengan lingkungan alamnya, termasuk laut biru, pantai putih, dan air yang jernih. Iklim di pulau ini ideal bagi para turis untuk melakukan berbagai olahraga seperti berenang, memancing, scuba diving, hingga snorkeling. Dan yang ke-10, Indonesia lagi nih, ada Lombok dengan skor 80,00. Lombok menjadi pulau kedua setelah Bali yang masuk dalam daftar pulau terbaik di Asia. Pulau ini dikenal dengan karakter alamnya yang menakjubkan. Selain itu, ada pula budaya suku Sasak yang dapat dipelajari oleh para wisatawan yang datang. Oke, berita-berita ini bisa ditemukan melalui kompas.com. Nah, kita udah masuk nih ke topik selanjutnya, yaitu unsur-unsur teks berita. Biasanya di dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan adik Simba. Apa sih adik Simba? A, apa? Di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Jadi unsur-unsur teks berita itu dalam bentuk kata tanya atau kalimat tanya. Biasanya sahabat kelas Minta mengenalnya dengan sebutan 5W plus 1H. W yang pertama what, W yang kedua where, W yang ketiga when, W yang keempat who, kemudian why, dan how. Ketika sahabat kelas Minta merasa bingung nih, 5W 1H, what, where,
when, apalagi ya. Nah, di sini ada istilah dalam bahasa Indonesia, adik Simba. Gitu. Biar sahabat kelas pintar gampang mengingatnya, adik Simba. Apa, di mana, adik berarti kapan, Simba, siapa, mengapa, bagaimana. Seperti itu. Jadi selain ada istilah 5W1H, sebenarnya di dalam bahasa Indonesia pun ada istilah adik Simba. Tujuannya untuk memudahkan sahabat kelas pintar mengingat unsur-unsur teks berita. Nah, apa sih tujuannya unsur-unsur teks berita ini? Sebenarnya tujuan adanya unsur-unsur teks berita ini memudahkan kita memahami lebih detail mengenai isi berita tersebut. Dan biasanya teks berita itu selalu mengandung ke-6 unsur ini. Jadi, teks berita yang baik adalah teks berita yang mengandung ke-6 unsur-unsur tersebut. Kita coba cari tahu lebih dalam ya unsur-unsur teks berita. Apa? Biasanya digunakan untuk menanyakan kejadian. Di mana? Untuk menanyakan lokasi kejadian. Kapan? Menanyakan waktu kejadian. Siapa? Digunakan untuk menanyakan orang yang mengalami kejadian tersebut. Mengapa? Menanyakan alasan kejadian. Bagaimana? Menanyakan akibat atau keadaan atau bisa jadi proses. Nah, ini fungsinya nanti ketika sahabat kelas pintar mempelajari analisis unsur teks berita, sahabat kelas pintar bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti berikut. Apa? Apa yang terjadi? Jadi ketika sahabat kelas pintar membaca sebuah teks berita, kemudian ingin menganalisis unsur-unsurnya, tanyakan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apa yang terjadi? Di mana? Di mana kejadian tersebut? Kapan? Kapan terjadinya kejadian tersebut? Siapa yang mengalami kejadian tersebut? Mengapa? Mengapa kejadian tersebut bisa terjadi? Dan bagaimana? Bagaimana keadaan setelah kejadian atau bagaimana proses terjadinya kejadian tersebut itu bisa ditanyakan. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan ini, sahabat kelas pintar nanti menganalisisnya melalui teks berita yang dibaca. Benar sekali. Kita coba ya. Ini, ada unsur-unsur teks berita. Apa yang terjadi? Kebakaran. Jadi, tidak hanya menganalisis unsur, tetapi ketika nanti pada pertemuan selanjutnya, sahabat kelas pintar hendak menyusun teks berita, maka sahabat kelas pintar juga harus menyusun unsur-unsurnya terlebih dahulu. Apa yang terjadi? Kebakaran. Di mana kejadian tersebut? Pasar tradisional. Kapan terjadinya kejadian tersebut? Sabtu dini hari. Siapa yang mengalami kejadian tersebut? Pedagang pasar. Mengapa kejadian tersebut bisa terjadi? Kompor meledak dari warung kopi sebelah pasar. Bagaimana keadaan setelah kejadian? Beberapa kios hangus terbakar tanpa sisa. Nah, dari sini jawaban-jawaban pertanyaan ini bisa dikembangkan menjadi sebuah teks berita yang utuh nantinya. Seperti itu. Kita coba latihan lagi ya. Apa yang terjadi? Kecelakaan. Di mana kejadian tersebut? Tol Cipularang. Kapan terjadinya kejadian tersebut? Minggu sore. Siapa yang mengalami kejadian tersebut? Laki-laki berusia 52 tahun dan 48 tahun. Mengapa kejadian tersebut bisa terjadi? Rem mobil blong. Bagaimana keadaan setelah kejadian? Keduanya mengalami patah tulang. Nah, itulah unsur-unsur teks berita. Jadi melalui pertanyaan-pertanyaan yang ada, pertanyaan-pertanyaan yang mengandung 5W1H atau adik Simba, maka jawaban-jawabannya itu merupakan analisis dari teks berita atau bisa jadi unsur-unsur ini nantinya disusun oleh sahabat kelas pintar menjadi teks berita yang utuh. Oke, kita coba analisis unsur-unsur teks berita ya melalui teks berita berikut ini. Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama beberapa tahun terakhir ini mencapai rata-rata 7-8% per tahun. Hal itu karena adanya kegiatan ekonomi yang semakin masif.
terutama pada UMKM. Pemerintah diketahui menggelontorkan kredit usaha rakyat atau KUR sebesar 34,1 triliun rupiah. Dengan demikian, pendapatan per kapita penduduk Indonesia mencapai beberapa kali lipat. Selain itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk yang dikategorikan miskin juga banyak berkurang. Nah, dipahami dulu nih. Habis ini kita analisis unsur-unsurnya. Dicatat oleh sahabat kelas pintar. Saya kasih waktu untuk mengambil pensil atau ballpoint dan kertas atau buku. Catat dulu pertanyaannya. Dik Simba, tulis dulu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa. Oke, saya kasih waktu dulu untuk mencari pensil. Mana pensil? Kertas. Silakan. Berita ini saya ambil dari newsdetik.com. Ya, oke, sudah? Sudah ada pensil atau ballpointnya beserta kertas atau bukunya? Oke, kita analisis ya. Yang pertama, apa yang terjadi? Jumlah penduduk miskin berkurang. Di mana kejadian tersebut? Di Indonesia. Kapan terjadinya kejadian tersebut? Beberapa tahun terakhir. Siapa yang mengalami pertama kali? Masyarakat Indonesia. Mengapa kejadian tersebut bisa terjadi? Karena pertumbuhan ekonomi rata-rata 7-8%. Bagaimana keadaan setelah kejadian? Pemerintah menggelontorkan KUR dengan sebesar 34,1 triliun rupiah kepada UMKM. Nah, ini adalah caranya menganalisis unsur-unsur teks berita. Jadi tadi ketika membaca, jangan lupa untuk mencatat pertanyaan-pertanyaannya terlebih dahulu. Apa yang terjadi ya, di mana, kapan, siapa, sampai bagaimana. Kemudian, sahabat kelas pintar menemukan jawaban-jawaban dari pertanyaan unsur-unsur tersebut melalui berita yang sebelumnya dibaca. Oke, sudah paham? Analisis unsur? Aduh, masih bingung, Bu. Gimana dong? Oke, kalau masih bingung saya kasih contoh lagi ya. Analisis unsur-unsur teks berita. Wah, dari gambarnya udah kelihatan nih kayaknya. Berita apa ya kira-kira? Orang lari, bangunannya agak gerak-gerak roboh kayak gitu. Ini adalah berita. Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah diguncang oleh gempa bumi bermagnitudo 5,7 skala Richter pada Minggu 9 Juni 2019 pukul 16:32 waktu Indonesia Barat. Guncangan tersebut terasa hingga ke Bandung dalam skala intensitas 2 mmi. Selain terasa di Bandung, guncangan juga dirasakan di daerah Pangandaran, Ciamis, Kebumen dalam skala intensitas 3 mmi. Seperti yang dikutip dari Antara, epicenter gempa yang terjadi terletak pada koordinat 8,68 lintang selatan dan 108,82 bujur timur, atau tepatnya berada di laut pada jarak 107 km ke arah selatan Kota Cilacap, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dengan kedalaman 64 km. Ingat-ingat ya. Jika melihat pada lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter, maka dapat diketahui bahwa gempa berkedalaman menengah ini disebabkan oleh adanya aktivitas subduksi lempeng Indo-Australia yang menyusup ke bawah lempeng Eurasia. Kemudian, berdasarkan hasil analisis mekanisme sumber, gempa ini dibangkitkan oleh deformasi batuan dengan mekanisme pergerakan jenis sesar naik atau thrust fault. Berdasarkan hasil pemodelan yang dilakukan, gempa ini tidak berpotensi tsunami. Sudah dicatat, sahabat kelas pintar, pertanyaan-pertanyaannya. Apa? Di mana? Kapan? Siapa? Mengapa? Dan bagaimana? Oke, kita lihat ya. Sumbernya dari nesabamedia.com. Apa yang terjadi?
peristiwa gempa bumi. Di mana kejadian tersebut? Cilacap, Jawa Tengah. Kapan terjadinya kejadian tersebut? Minggu 9 Juni 2019 pukul 16:32 waktu Indonesia Barat. Siapa yang mengalaminya? Warga Cilacap, sekitaran Bandung, Pangandaran, Ciamis, dan Kebumen. Mengapa kejadian tersebut bisa terjadi? Adanya aktivitas subduksi lempeng Indo-Australia yang menyusup ke bawah lempeng Eurasia. Bagaimana proses kejadian? Karena tadi tidak dijelaskan bagaimana keadaan setelah kejadian, tapi dijelaskan proses kejadiannya, maka bagaimana bisa ditanyakan untuk proses ya. Bagaimana proses kejadian? Gempa bumi yang terjadi di Cilacap bermagnitudo 5,7 skala Richter, guncangan terasa hingga ke sekitaran Bandung, Pangandaran, Ciamis, dan Kebumen. Epicenter gempa yang terjadi terletak pada koordinat 8,68 lintang selatan dan 108,82 bujur timur atau tepatnya berada di laut pada jarak 107 km ke arah selatan kota Cilacap, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dengan kedalaman 64 km. Berdasarkan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenter, maka dapat diketahui bahwa gempa berkedalaman menengah ini disebabkan oleh adanya aktivitas subduksi lempeng Indo-Australia yang menyusup ke bawah lempeng Eurasia. Kemudian, berdasarkan hasil analisis mekanisme sumber, gempa ini dibangkitkan oleh deformasi batuan dengan mekanisme pergerakan jenis sesar naik atau thrust fault. Itu merupakan proses terjadinya gempa yang terjadi di Cilacap, Jawa Tengah. Nah, sekarang sahabat kelas pintar sudah paham kan? Dari mulai pengertian tadi. Karena materi kita tadi kan pengertian teks berita. Kemudian ada lagi apa? Ya, media yang digunakan untuk menyampaikan berita. Ada media cetak maupun media elektronik. Kemudian ada apa lagi? Unsur-unsur teks berita. Unsur-unsur teks berita ada 6. Dengan sebutan 5W1H atau adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan yang terakhir, bagaimana. 6 unsur ini adalah unsur yang seharusnya ada di dalam suatu berita. Jadi berita yang baik, berita yang lengkap adalah berita yang mengandung ke-6 unsur ini harusnya. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan berita tersebut hanya memiliki 5 unsur. Gak apa-apa gitu. Ada kok biasanya berita yang menyampaikan hanya 5 unsur tanpa ada proses kejadian atau menggambarkan keadaan setelah kejadian gitu. Biasanya how, biasanya ada yang gak ada gitu. Atau ada salah satu unsur yang tidak ada. Tapi akan lebih baik jika berita tersebut mengandung ke-6 unsur tersebut. Berikutnya, setelah mengetahui unsur, sahabat kelas pintar, saya ajak untuk menganalisis unsur dalam teks berita. Caranya cukup mudah kan? Setelah membaca dengan seksama atau mendengarkan berita tersebut dengan seksama, maka jangan lupa persiapan awal adalah yang dilakukan sahabat pintar mencatat pertanyaan-pertanyaannya terlebih dahulu. Hal itu nantinya akan memudahkan sahabat kelas pintar ketika menganalisis teks berita tersebut. Paham? Dari pengertian, unsur, analisis unsur, kita sudah melewati 3 topik. Berarti saatnya kita masuk ke topik yang terakhir, yaitu simpulan teks berita. Menyimpulkan teks berita. Yang pertama, mendengarkan atau membaca berita dengan saksama. Mencatat pokok-pokok berita yang mengandung unsur 5W1H. Dan yang terakhir, menyusun simpulan. Jadi, untuk menyimpulkan berita juga, selain tadi kan menganalisis ya, berarti setelah tadi
sahabat kelas pintar mendengarkan atau membaca beritanya, kemudian mencatat pokok-pokoknya. Jadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan unsur-unsur berita tadi sudah dianalisis. Nah, saatnya jawaban-jawaban itu digabungkan menjadi sebuah kalimat, dan penggabungan itulah yang disebut simpulan. Kita coba bersama-sama ya. Menyimpulkan teks berita dari berita yang berjudul Sungai Ciliwung Meluap. 2 desa terendam banjir setinggi 3 meter. Terjadi banjir bandang di sekitar Sungai Ciliwung. Banjir tersebut diduga karena hujan yang turun sangat deras dari jam 19 waktu Indonesia Barat hingga pagi jam 9 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 2 desa terendam dan banyak keluarga yang mengungsi di kampung sebelah. Sekitar 137 kepala keluarga kehilangan tempat tinggalnya karena banjir. Pemerintah segera memberikan bantuan berupa tempat pengungsian air bersih, makanan, minuman, obat-obatan, dan pakaian. Sebelumnya juga pernah terjadi banjir di desa ini sekitar 2 tahun yang lalu. Tetapi banjir tahun ini lebih besar dibandingkan dengan tahun kemarin. Salah satu penyebabnya juga diduga karena kebiasaan masyarakat sekitar yang membuang sampah sembarangan di Sungai Ciliwung sehingga terjadi banjir ketika musim hujan datang. Berita ini saya ambil dari notepam.com. Oke, contoh teks berita. Sudah diingat-ingat beritanya? Sudah dicatat lagi unsur-unsurnya yang mau ditanyakan? Dari berita ini sih sebenarnya banyak pembelajaran yang kita ambil ya. Sebelum saya masuk lebih dalam tentang menganalisis unsurnya untuk menyimpulkan, saya bahas dulu tentang berita ini. Berita ini cukup memberikan pembelajaran ya bagi kita, apalagi karena masyarakat sekitar yang membuang sampah sembarangan di Sungai Ciliwung sehingga terjadi banjir ketika musim hujan datang. Jadi memang kebiasaan buruk itu kebiasaan yang kurang baik ya. Dan memang harus dikurangi. Karena sebenarnya kebiasaan-kebiasaan itu dampaknya nanti kembali lagi ke kita sendiri. Seperti itu, ketika membuang sampah sembarangan, udahlah kecil aja gitu. Awalnya kecil gitu. Oh nggak apa-apa, nggak ada orang yang lihat. Pun plastik atau apa, nggak ada yang lihat gitu. Akhirnya kebiasaan satu orang bilang nggak ada yang lihat, satu orang bilang nggak ada yang lihat, satu orang lagi bilang nggak ada yang lihat gitu kan. Tapi ketika dilakukan oleh banyak orang, maka hal itu juga akhirnya berdampak pada kita sendiri, seperti itu ya. Oke, kita analisis terlebih dahulu apa yang terjadi. Banjir bandang. Di mana kejadiannya? Sungai Ciliwung. Kapan? Ayo coba diingat-ingat. Kapan tadi? Pukul berapa? Jam berapa? Dari jam 19 waktu Indonesia Barat hingga pagi jam 9. Berarti kejadiannya malam, ya kan? Kalau malam berarti udah bikin kita nggak bisa tidur dong tentunya. Kemudian siapa? Sekitar 137 kepala keluarga kehilangan tempat tinggalnya karena banjir. Siapa yang kehilangan tempat tinggal? Siapa yang mengalami kebanjiran itu? Adalah 137 kepala keluarga. Kemudian mengapa bisa terjadi banjir? Karena hujan turun yang sangat deras. Selain itu, kebiasaan masyarakat sekitar yang membuang sampah sembarangan di Sungai Ciliwung. Jadi karena sampahnya udah banyak, kemudian hujannya juga deras, jadinya meluaplah, jadi banjir. Dan bagaimana keadaan sekarang? Banyak keluarga yang mengungsi di kampung sebelah. Dan pemerintah segera memberikan bantuan berupa tempat pengungsian air bersih, makanan, minuman, obat-obatan, dan pakaian. Seperti itu. Sudah paham? Ini cara menganalisis teks berita. Ya, dari sini jawaban-jawabannya digabungkan menjadi satu, menjadilah simpulan.
Jadi simpulannya adalah terjadi banjir bandang di Sungai Ciliwung karena hujan deras dan kebiasaan warga sekitar yang membuang sampah sembarangan di sungai sehingga menjadikan banyak keluarga mengungsi atas kejadian ini. Ya. Ini benar-benar pembelajaran sih ya sahabat kelas pintar. Pastinya saya percaya sekali sahabat kelas pintar tidak akan ada yang pernah membuang sampah sembarangan selama ini ya kan? Karena sahabat kelas pintar itu pintar-pintar. Ya kan, sahabat kelas pintar pasti pintar-pintar. Jadi tahulah mau buang sampah, walaupun gak ada orang yang lihat, dibuang di tempatnya. Seperti itu. Karena sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Sampah sedikit gak kelihatan, lagi dikit gak kelihatan, dikit lagi gak kelihatan. Akhirnya menggunung. Ketika hujan, meluaplah. Sungainya nggak bisa mengalir dengan tenang seperti itu. Nah, sampai sini nih, sahabat kelas pintar. Dia masih bingung? Apa? Masih bingung? Seriusan? Tenang aja, kalau masih bingung, kita coba latihan soal berikut ini ya. Melalui uji kemampuan, kita akan menguji kemampuan sahabat kelas pintar. Apakah tadi benar-benar mendengarkan penjelasan saya ya? Pasti sahabat kelas pintar benar-benar mendengarkan penjelasan saya. Saya yakin itu. Dan pasti sahabat kelas pintar bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan berikut ini. Siap? Oke? Dicatat ya, diperhatikan. Kira-kira benar nggak nih? Pertanyaan pertama. Teks yang berisi suatu informasi disebut A. Teks deskripsi, B. Teks berita, C. Teks eksposisi, dan D. Teks fabel. Ayo apa? Teks deskripsi? Nggak mungkin. Karena itu sudah dipelajari di kelas 7 pintar. Teks fabel? Di kelas 7 juga. Bahas tentang apa sih teks fabel? Iya, cerita yang tokohnya adalah hewan. Eksposisi? Belum ya. Berarti jawabannya adalah teks berita. Benar sekali. Teng teng. Keluar deh centangnya. Kemudian soal berikutnya. Media yang digunakan untuk menyampaikan berita adalah, ayo, tadi sudah saya ulangi, ya kan? Media yang digunakan untuk menyampaikan berita ada A. Elektronik dan mesin, B. Kertas dan musik, C. Elektronik dan cetak, D. Cetak dan mesin. Ayo yang mana? A. Elektronik dan mesin, B. Kertas dan musik, C. Elektronik dan cetak, D. Cetak dan mesin. Jadi ada koran, majalah, buletin. Masuk mana? Ada televisi, radio, handphone, akses internet. Masuk mana? Benar sekali. C. Elektronik dan cetak. Tadi seperti majalah, koran, ya kan? Itu masuknya di cetak. Kemudian elektronik ada televisi, radio juga, itu masuknya di elektronik. Gimana? Ada yang salah nggak? Saya yakin sahabat kelas pintar kan pintar-pintar ya. Pasti nggak ada yang salah. Kita coba lagi ya soal berikutnya. Soal yang ketiga, berikut ini yang termasuk dalam media cetak untuk menyampaikan informasi adalah A. Majalah, B. Radio, C. Televisi, dan D. Internet. Ayo. Yang termasuk dalam media cetak. Udah jelas banget kan? Jawabannya adalah ting ting. A. Majalah. Benar sekali. Majalah termasuk dalam media cetak. Gampang banget. Pasti sahabat kelas pintar soal gampang. Dan ini lumayan sering keluar juga sih ketika ujian-ujian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester gitu.
Berikut ini yang termasuk dalam media elektronik untuk menyampaikan informasi adalah A. Majalah, B. Koran, C. Buletin, dan D. Televisi. Media elektronik. Benar sekali, televisi. Selain televisi tadi ada radio, kemudian handphone atau laptop atau tablet, iPad, itu kan digunakan untuk mengakses internet ya, jadi bisa menemukan berita juga. Nah, sedangkan pilihan A, B, dan C termasuk dalam media elektronik, bukan apa? Cetak. Benar sekali, pinter sih, pinter nih, sahabat kelas pintar. Kita coba lihat soal berikutnya ya. Soal yang kelima, unsur berita yang menanyakan waktu kejadian yang terjadi adalah where, why, who, when. Kita artikan satu-satu ya. A, where. Where artinya di mana. Di mana berarti menanyakan waktu kah? Bukan. Menanyakan lokasi, bener banget. Lokasi kejadian, di mana sih lokasinya gitu. Di mana sih tempatnya gitu. Why? Why artinya why? Why? Mengapa? Berarti menanyakan alasan, benar sekali. Jawabannya adalah when. Kalau who berarti menanyakan siapa? Menanyakan siapa, berarti menanyakan orang. Kalau when berarti menanyakan waktu. Oke. Kita lihat soal berikutnya. Unsur berita yang menanyakan orang. Tuh, tadi udah dibahas sebelumnya. Berita yang menanyakan orang yang mengalami kejadian adalah when, who, why, and where. When tadi menanyakan tempat. When kapan ya? Menanyakan waktu. Salah. Kalau where menanyakan tempat. Karena di mana. Why? Alasan. Berarti kalau orang who. Benar sekali. Soal berikutnya adalah soal nomor 7. Sebutan unsur-unsur berita dalam bahasa Indonesia adalah, tuh ingat-ingat, kalau dalam bahasa Inggris kan 5W 1H. Tapi kalau bahasa Indonesia tadi apa? Apa siapa? Adik sama? Adik Simba? Adik Sima? Ayo, diingat-ingat. Apa? Saya kasih clue ya. Singkatannya, kepanjangannya adalah apa? Di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Berarti jawabannya adalah benar sekali, C, adik Simba. Betul sekali. Kita lihat lagi soal berikutnya. Nah, ini sudah mulai menganalisis unsur ya. Tadi masih mempelajari tentang menyebutkan unsur-unsur, sekarang mulai menganalisis unsur. Unsur berita dalam kutipan tersebut adalah A, where, why, who, when. Minggu 9 September 2019 pukul 16:32 waktu Indonesia Barat. Apa sih? Waktu, benar. Berarti unsur berita yang ada dalam kutipan tersebut when. Benar sekali. Jawabannya adalah when. Kapan? Kita coba lihat lagi soal berikutnya. Biasanya soal-soal menganalisis unsur seperti ini. 5 orang penumpang mobil. Unsur berita dalam kutipan tersebut adalah when, who, why, dan where. Apa? Ayo, coba diperhatikan dulu, sahabat kelas pintar.
dianalisis dulu, dibaca lagi pelan-pelan. 5 orang penumpang mobil. Di situ membahas tentang orang. Berarti unsur beritanya adalah who. Benar sekali, who, karena menanyakan orang. Seperti itu. Sampai nomor 9. Sahabat kelas pintar, ada yang salah nggak? Pasti benar semua lah, saya yakin. Karena sahabat kelas pintar itu kan pintar-pintar, terus mau mendengarkan apa yang saya sampaikan tadi, apa yang saya jelaskan tadi, mulai dari contoh-contoh berita, pengertiannya, kemudian medianya, kemudian apa saja sih unsur-unsurnya, sampai cara menganalisisnya seperti apa gitu kan. Nah, sampai pertanyaan nomor 9, dari nomor 1 sampai 9, ada yang salah 1, salah 2, salah 3? Pintar sekali. Sahabat kelas pintar, gak ada yang salah jawabannya. Hebat dong, itu namanya. Oke, yang terakhir yaitu soal tentang menyimpulkan. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, langkah-langkahnya adalah membaca dengan saksama. Kemudian, mencatat poin-poinnya dan menyimpulkan. Kita lihat ya. Bocornya soal ujian nasional untuk tingkat SMP yang dilaksanakan pada Rabu 23 April 2015 merupakan berita besar untuk pelaksanaan ujian tahun ini. Menteri Pendidikan Anies Baswedan mengatakan bahwa pelaku yang membocorkan soal ujian sudah diselidiki. Ia memaparkan bahwa pelaku pembocoran akan diproses hukum sesuai pasal yang berlaku. Nah, ini beritanya sudah cukup lama ya yang saya ambil, tapi menurut saya ini menarik sih gitu, karena kan bocornya soal ujian. Itu nggak baik ya, ini contoh yang ya tidak patut untuk ditiru gitu. Dan ini disampaikan oleh Menteri Pendidikannya masih Bapak Anies Baswedan, dan sekarang Bapak Anies Baswedan sudah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta gitu. Berarti sekarang simpulan berita dalam kutipan tersebut adalah A. Bocornya soal ujian nasional. B. Ujian nasional pada hari Rabu. C. Penyelidikan kasus pembunuhan. D. Pelaku dihukum sesuai pasal. Biasanya simpulan itu juga lebih ke apa sih yang dibahas? Apa sih yang sedang dibicarakan dalam berita tersebut? Kira-kira apa sobat kelas pintar? Saya yakin sobat kelas pintar bisa jawab pertanyaan. Benar sekali, saya kasih tepuk tangan buat sahabat kelas pintar. Jawabannya adalah bocornya soal ujian nasional. Wah, sudah membahas materi, sudah menjawab soal 1-10. Sahabat kelas pintar pasti sudah paham benar, paham betul mengenai pengertian unsur, menganalisis unsur, dan menyimpulkan teks berita. Benar gak? Oke, kita masuk dalam rangkuman. Teks berita adalah teks yang disampaikan melalui media cetak dan elektronik tentang segala sesuatu yang terjadi di dunia. Segala sesuatunya itu peristiwa, informasi gitu ya kan. Jadi berita itu sebenarnya bisa kok dari yang deket-deket, kayak mungkin terjadi kebakaran di dekat rumah sahabat kelas pintar. Atau mungkin apalagi ya, oh ya yang lagi booming ini kan pandemi ya, virus corona itu yang dibahas tidak hanya di Indonesia tetapi di mancanegara, asalnya dari Cina, kemudian menyebar dari satu negara ke negara lainnya dan lain sebagainya gitu ya kan. Nah, itulah makanya kenapa teks berita itu terjadi di dunia, karena bersifat global, umum gitu. Oke, rangkuman selanjutnya. Berdasarkan penyampaiannya, berita disampaikan melalui media cetak dan elektronik. Media cetak yang memberikan informasi biasanya berupa
koran, majalah, buletin. Media elektronik yang memberikan informasi biasanya berupa radio, televisi, internet. Sebenarnya internet ini kayak lebih ke sarananya aja sih. Internet itu biasanya diakses melalui handphone, tablet, iPad, laptop, dan lain sebagainya. Jadi ingat, pengertian berita, penyampaiannya melalui media cetak dan elektronik, ada yang dari cetak koran, majalah, buletin, elektronik ada radio, televisi, internet, dan lain sebagainya. Berikutnya, unsur-unsur berita. Di antaranya 5W1H, what, apa, where, di mana, when, kapan, who, siapa, why, mengapa, dan how, bagaimana. Disingkat menjadi adik Simba. Jadi saya gambarkan 5W1H itu ada what, artinya apa, where, artinya di mana, when, artinya kapan, who, artinya siapa, why, artinya mengapa, how, artinya bagaimana. Kalau sahabat kelas pintar bingung dengan singkatan 5W1H itu apa aja ya, gitu kan, bisa ingat melalui adik Simba. Adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Seperti itu. How, sahabat kelas pintar? Oke, selanjutnya langkah-langkah menyimpulkan teks berita. Membaca atau mendengarkan berita dengan saksama. Mencatat pokok-pokok berita melalui unsur-unsurnya, yaitu 5W+1H atau adik Simba. Yang terakhir, menyimpulkan teks berita. Wah, sudah 4 topik ya yang kita bahas kali ini. Gak kerasa loh. Saya menjelaskan dari pengertian, unsurnya apa saja dalam teks berita, kemudian bagaimana cara menganalisis unsur-unsurnya tadi. Jangan lupa, analisis, menyimpulkan. Sahabat kelas pintar harus menulis terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian, menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut melalui berita yang didengar maupun dibaca. Seperti itu. Dan kalau menyimpulkan, berarti tinggal disimpulkan saja. Sebenarnya, apa sih yang benar-benar dibahas? Apa sih yang sedang dibahas dalam berita tersebut? Seperti itu. Ya, sahabat kelas pintar, saya harap sahabat kelas pintar benar-benar terbantu dengan materi ini ya. Benar-benar paham dengan materi berita. Jadi ketika nanti ada ujian, oh iya, yang kayak dijelasin di kelas pintar. Gitu. Jadi ingat. Oke? Ya, berarti sekian pembelajaran kita kali ini. Kita akan bertemu kembali di sesi lainnya dengan materi yang lainnya juga. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang materi ini, sahabat kelas pintar nggak perlu bingung. Sahabat kelas pintar dapat melihat di kelas 8 mata pelajaran Bahasa Indonesia bab 1. Bye-bye.